Alhamdulillah alamin bihi nasta'in ala dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Muhammadin wa alihi wa sahbihi abadu. Pemerhati raja dan kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahannya dan taufik untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya, nikmat kemerdekaan, nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat merdeka hakiki, merdeka daripada penghambaan kepada hamba menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bebas dari penjajahan manusia, penjajahan makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya, menjadi orang yang merdeka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang demikian ini tidak mudah untuk kita dapatkan, kecuali dengan terus belajar dan mengamalkan syariat Islam yang betul-betul mengajak umatnya untuk merdeka dan bebas dari semua ikatan dunia, mengikat diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kita coba untuk melanjutkan kajian kita dalam fikih usrah yang pada perjumpaan terdahulu kita membahas tentang bagaimana membentuk anak yang saleh, dan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan ada 5 perkara yang kita harus perhatikan yang membantu kita untuk bisa membentuk anak itu menjadi anak-anak yang saleh. Yang pertama kita akan bahas pada pagi ini insyaallah ta'ala, yaitu tepat dalam memilih pasangan suami istri. Memilih pasangan suami istri atau pasangan hidup merupakan langkah pertama dalam membangun sebuah rumah tangga, dalam perbaiki sebuah rumah tangga, dan juga dalam mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Sebab langkah pertama ini akan mempengaruhi keselamatan dan kekuatan keluarga, serta nanti bisa mewujudkan maksud dan tujuan dibangunnya keluarga secara sempurna. Langkah ini tidak boleh diremehkan dan tidak boleh malu-malu dan tidak boleh tergesa-gesa dalam menentukannya. Tidak bisa tetapkan hanya memandang pada pencitraan yang berdaya atau penglihatan yang sempit hanya di satu sisi saja, apalagi sampai ketika dia akan memilih pasangannya tidak mau tahu atau tidak tahu tentang tujuan pembentukan rumah tangga yang syar'i yang nanti kedepannya akan mempengaruhi pendidikan anak-anaknya yang diharapkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh tersebut. Oleh karena itu syariat Islam memberikan perhatian besar, terhadap fase dan langkah ini. Dibuktikan dengan banyaknya nas-nas syariat baik Al-Quran maupun Sunnah, yang merintahkan kita untuk memilih istri yang tepat, memilih istri yang benar dan tepat. Contohnya misalnya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'a li arba' limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fadfar bidatid din taribat yadak. Wanita dinikahi karena 4 perkara: hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama baik, kamu akan beruntung. Demikianlah sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang disampaikan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang mulia ini mengungkapkan kepada kita semua
bahwa seorang muslim harus memilih istri dan menjadikan motivasi agama dalam memilih pasangannya. Sehingga diminta untuk memilih wanita yang punya akhlak mulia, yang punya agama yang baik. Demikian juga para wali ketika mendapatkan seorang laki-laki ingin melamar anaknya. Nabi mengatakan, "Idza jaa man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau ada yang datang kepada kalian, laki-laki yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, nikahkanlah dengan anak tersebut. Ya. Menunjukkan bahwa memilih pasangan hidup merupakan perkara sangat penting dalam Islam. Bahkan dalam Islam dikatakan bahwa Nabi pernah juga bersabda dalam hadis yang lainnya, tahayyaru, takhayyaru in nutafikum wa ankihul akfa wa ankihu ilaihim. Pilihlah tempat engkau menanamkan air mani, menanamkan benih kamu, dan nikahlah yang sekupu, dan nikahkanlah mereka kepada orang-orang yang sekupu juga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Sunan Ibnu Majah. Dari 3 hadis ini, ya, tampak Rasulullah SAW menyampaikan dalam bentuk perintah dan permintaan yang menuntut adanya usaha dan pengorbanan dalam mencari dan memilihnya. Perintah pada hadis, ya, yang terakhir ini, ya, berisikan perintah untuk bersusah payah dan berkorban dalam mencari takhayyaru. Ya. Artinya ada perintah di sini, ya, untuk mencari, ya. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksual dan syahwat semata. Kenapa demikian? Karena memang rumah tangga memiliki tugas dan tujuan yang sangat mulia, ya, dan agung. Oleh karena itu, Imam Al-Munawi ketika mensyarah hadis takhayyaru intafikum ini mengatakan, carilah dengan susah payah para wanita yang terbaik dan tersuci dan paling jauh dari keburukan dan kefajiran. Oleh karena itu, tepat dalam memilih istri ini adalah perkara penting. Demikian juga sang istri harus tepat dalam memilih pasangannya, suaminya. Dengan adanya ketepatan dalam memilih pasangan ini akan mendapatkan banyak sekali manfaat dalam kita membina anak-anak kita. Contohnya saja, pertama kita ketahui bahwa ada faktor genetika yang mempengaruhi anak-anak kita nanti. Umumnya dari keluarga yang baik, dari genetika yang baik akan muncul anak-anak yang juga punya gen juga baik. Ya. Sehingga Islam memandang untuk melihat lagi kembali kepada kondisi pasangan hidup. Oleh karena itu, kita coba untuk melihat beberapa kaidah penting yang kita sampaikan setelah berseri, ya, tentang bagaimana memilih pasangan yang tepat dan benar. Para ulama rahimahullahu ta'ala menyampaikan kaidah yang pertama, yaitu pemahaman yang benar tentang tugas dan tujuan kehidupan rumah tangga dan keluarga. Artinya seorang yang ingin menikah atau mencari pasangan hidupnya, maka ia harus punya pemahaman yang benar tentang tugas dan tujuan kehidupan rumah tangga dan keluarga. Ya. Umumnya kalau kita lihat pada praktek yang ada di lapangannya, umumnya lembaga atau perusahaan yang membutuhkan karyawan atau buruhnya, sebelum mengumumkan lowongan pekerjaan dan mengadakan interview, akan menentukan dahulu uraian tugas dan spesialisasi yang dibutuhkan atau job desk-nya. Ya. Kenapa demikian? Semua ini untuk menentukan rincian tugas
dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pelamar untuk sebuah pekerjaan tertentu dan juga target yang harus diwujudkan olehnya. Sebagai rumah tangga, rumah tangga, walaupun analoginya kepada lembaga atau perusahaan memiliki banyak perbedaan, akan tapi perbedaan tersebut karena urusan rumah tangga lebih besar dan lebih penting daripada urusan lembaga ataupun perusahaan tersebut. Ya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lah, ya, sebelum memilih pasangan hidup, setiap calon pasangan suami istri mengetahui dengan baik tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya, sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka. Ya. Nah, di antara tugas dan tanggung jawab serta tujuan pernikahan yang wajib diwujudkan dalam rumah tangga menurut syariat adalah menjaga kemaluan dan saling menikmati pada batasan yang diizinkan oleh syariat. Yang kedua, menjaga nasab keturunan. Yang ketiga, mengelola rumah, mendidik anak, serta mengelola hubungan kekeluargaan yang lebih luas bersama keluarga suami, keluarga istri, tetangga, dan para sahabat, serta masyarakat sekitarnya. Jadi ini semua adalah tugas yang harus diemban oleh seorang laki-laki, ya, ketika dia akan menuju pada pernikahan yang diinginkannya. Harus tahu bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang harus dia lakukan. Yang pertama itu adalah menjaga kemaluannya. Ini bukan bagian yang cukup penting, artinya mencari suami, mencari istri yang mampu nantinya meredam syahwatnya, bisa membuat ia tidak lagi memandang wanita lain, tidak lagi mencari yang lainnya, karena sudah ada pada pasangan tersebut. Ya, mereka juga harus bisa ada di sana saling menikmati kehidupan rumah tangganya dengan pasangan yang dimilikinya. Demikian juga mencari apa? Nasab keturunan. Dengan cara apa? Mencari wanita yang subur, yang nanti bisa melahirkan anak-anak yang sehat, yang kuat, ya, yang nanti menjadi penerus nasab keluarga tersebut. Tugas mengelola rumah, mendidik anak, serta mengelola hubungan kekeluargaan. Jadi kalau sudah menikah itu bukan hanya istri dan suami, tapi juga sudah ada dua keluarga besar. Keluarga seistri, keluarga sang suami. Kemudian setelah itu juga ada hubungan dengan masyarakat sekitarnya. Suami punya sahabat-sahabat, istri punya sahabat-sahabat juga. Yang ini pun harus dikelola dengan baik. Karena inilah tugas-tugas yang harus dipahami orang ketika akan menjadi suami ataupun kepala rumah tangga. Nah, tugas besar seperti ini, ya, itu memerlukan seorang laki-laki yang memiliki sifat dan kemampuan, ya, tertentu, ya, yang membuat ia mampu, ya, untuk menjadi pemimpin, jadi imam, jadi nahkoda yang terlatih dalam mengendalikan dan menjalankan perahu rumah tangganya. Seorang yang penyayang, ya, dan dermawan yang bisa memperhatikan keadaan dirinya dan siap memberikan kepada istrinya semua yang terbaik agar bahagia dan senang. Demikian juga wanita. Hendaknya memiliki sifat-sifat lahiriah dan batin yang dapat membahagiakan sang suami, sehingga dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Ia akan menjadi istri yang baik dalam rumah tangga, sahabat yang bijaksana dalam berdiskusi dan bermusyawarah, dan memiliki kepekaan, ya, terhadap kebutuhan suami. Dia juga jadi ibu bagi anak-anak suaminya yang memelihara, menjaga, ya, dengan penuh kasih sayang dan ketulusan serta kesabaran. Nah, dengan izin Allah, tujuan mulia itu akan dapat diwujudkan dengan adanya komunikasi
dan saling memberi hak pasangannya dengan sempurna sesuai keadaan dan kemampuan yang dimiliki. Nah, orang yang memahami benar tugas-tugas seperti ini, ya, tentunya sebelum ia melangkah, ia berusaha untuk punya kompetensi, punya kemampuan yang cukup untuk mewujudkan tujuan syariat tersebut. Kemudian ada semangat untuk saling menyempurnakan kekurangan yang ada pada pasangannya dalam meraih kehidupan yang harmonis, kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya yang tidak melakukan hal ini, ya, maka ada di sana peluang besar untuk hancur dan gagal dan sulit untuk menghindari hal seperti ini. Oleh karena itu, ya, perlu ditegaskan tiga permasalahan di sini sebelum sang laki-laki memilih pasangannya atau sang wanita memilih pasangannya tersebut. Yang pertama adalah pernikahan bukan sekedar urusan pemenuhan biologis dan senang-senang dalam hubungan seksual semata. Bukan pula hanya sebagai ungkapan manis yang dihafal para remaja dalam lagu-lagu yang melankolis, ya, atau adegan-adegan dalam drama-drama, ya, film-film, atau yang lainnya. Ya. Sebab apabila tidak memahami dan mengetahui benar tugas dan tanggung jawab rumah tangga, maka sesuatu yang awalnya bahagia, yang awalnya itu penuh dengan kebahagiaan, bisa berubah menjadi sesuatu bencana, suatu kehancuran yang akan berakhir dengan cara yang sangat mengenaskan. Sehingga dipahami bahwa pernikahan bukan semata-mata hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis pasangan suami istri, namun lebih dari itu, ya, lebih dari itu karena dia adalah tugas yang mulia yang Allah bebankan kepada setiap orang di dunia ini. Poin yang kedua adalah penegasan tugas tentang tanggung jawab rumah tangga, menjadikan kedua orang tua memperhatikan dan mengingat terus hal ini ketika mendidik putra-putrinya pada fase ini. Ada orang tua harus punya kemampuan, punya perhatian untuk menegaskan bahwa ada tugas dan tanggung jawab rumah tangga yang harus anaknya fahami sebelum melangkah pada pernikahan tersebut. Berapa banyak harta yang dikeluarkan tanpa sayang hanya untuk mengajari putra-putrinya meraih ijazah university, ya, mengambil gelar S1, S2, S3. Namun ironis sekali, ya, orang tua tidak pernah mau tahu, bahkan tidak pernah mengajarkan anaknya, ya, tentang hal-hal ini. Hal-hal yang menyangkut pembentukan dan pembangunan rumah tangga mereka dan bagaimana mengelola, bagaimana memanagenya. Padahal meremehkan hal ini menjadi sebab kehidupan mereka akan sengsara dan susah di kemudian hari. Artinya, masyarakat sekarang ini lebih senang melihat anaknya sekolah tinggi, punya gelar yang paling tinggi dalam akademis, namun tidak pernah berpikir untuk menanamkan pada anak tersebut bahwa ada rumah tangga yang akan ia alami, yang akan ia arungi, yang itu membutuhkan skill juga, membutuhkan juga kemampuan, dan juga memiliki pengetahuan yang harus dimiliki oleh mereka agar mereka bisa nanti hidup bahagia dalam rumah tangganya. Yang ketiga, ya, tidak berarti semua kriteria dan sifat yang harus ada pasangan suami istri yang ideal tersebut, ya, harus dituntut. Dan bila tidak mau menikah. Ini keliru. Ya. Ya, karena banyak orang yang ingin mendapatkan pasangan yang ideal
dengan sifat-sifat yang demikian mulianya, kemudian tidak mendapatkannya. Karena zaman sekarang ini sulit mendapatkan wanita yang ideal, ya, seperti zaman-zaman dahulu, ya, zaman dahulu. Ya. Maka pasti akan dapatkan kekurangan dan juga ketidaksempurnaan. Nah, kita sebetulnya dituntut untuk mengetahui kekurangan-kekurangan tersebut, lalu menentukan ukuran dan pengaruhnya bagi kehidupan rumah tangga kita. Apakah mungkin ada kerjasama pasangan ini bisa menyempurnakan hal itu? Bisa tidak sang laki-laki nanti akan hidup dengan gotong royong, tolong menolong untuk mewujudkan tugas-tugas mulia tersebut setelah pernikahan? Ini pertimbangan dalam hal ini. Demikian juga, apakah kriteria dan sifat-sifat lainnya memungkinkan untuk menutupi kekurangan yang ada, sehingga bisa menggantikan hal tersebut. Ini hal penting sekali yang kita remehkan, namun para ulama rahimahullah subhanallah telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa seorang yang akan memilih pasangannya harus mengerti apa tugasnya nanti di rumah tangga tersebut, apa tanggung jawabnya, dan juga harus tahu tantangan yang akan dihadapi olehnya dalam rumah tangga tersebut. Sehingga ia nanti bisa memilih sesuai dengan kebutuhan yang dimilikinya. Bila ia butuh wanita yang betul-betul bisa mendidik anaknya, maka ia akan mencari wanita yang punya kriteria tersebut. Punya kesolehan, ditambah juga punya kemampuan untuk mendidik anak-anaknya tersebut. Ini yang terkadang tidak dihiraukan oleh pasangan yang ingin memulai membentuk rumah tangganya. Oleh karena itu, kaidah pertama ini cukup jelas, harus punya pemahaman yang benar terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga tersebut. Apakah dia hanya sebagai suami saja, sebagai orang tua juga nantinya, atau sebagai satu bagian dari masyarakat. Sehingga seorang yang memilih pasangannya harus mempertimbangkan banyak hal. Tidak semata-mata yang penting dapat, yang penting saya lihat saya senang, tapi tidak mempertimbangkan hal-hal lainnya yang nantinya mempengaruhi kehidupan rumah tangganya. Contoh nyata, misalnya tidak memperhatikan sifat-sifat baik yang dimilikinya dan sifat-sifat buruk yang dimilikinya. Sehingga ketika rumah tangga ternyata sifat-sifat buruk itu mengganggu berjalannya kehidupan rumah tangga yang diidam-idamkan olehnya akan menjadi rumah yang penuh dengan kebahagiaan, baiti jannati. Oleh karena itu, kita perlu untuk memperhatikan hal ini agar supaya jangan sampai kita itu melangkah salah dalam memilih pasangan ini. Akibatnya, salah langkah ini akan merepotkan kita ketika kita hidup dalam sebuah rumah tangga dengan anak-anak yang perlu ada pendidikan dan juga pembinaan yang baik. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua untuk kemudian diambil faedah, diambil perhatian. Jangan sampai kita memilih dan kita nggak tahu apa yang menjadi kriteria kita dalam memilih dan apa sih tujuan kita memilih ia untuk bisa bareng-bareng mengarungi kehidupan rumah tangga yang baik. Demikian, semoga manfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat
serta bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan. Kami awali dari pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Pak Ustadz, saya Anita dari Bandung. Bagaimana sikap yang harus dilakukan kepada suami yang tidak soleh? Suka fitnah, suka main perempuan. Mohon untuk diberikan nasihat oleh Ustadz. Semoga menjadi kebaikan buat saya sekeluarga. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, kita sampaikan bahwa setiap manusia itu ada ujiannya. Setiap kita ini ada ujian masing-masing. Dan setiap kita harus mampu bersabar dan mampu mengelola musibah yang menimpa kita, ujian menimpa kita, agar menjadi sumber pahala, agar menjadi kebaikan kita di masa yang akan datang. Ibu mendapatkan sebuah ujian berat karena punya suami yang tidak soleh. Ya. Ini kan tentunya akibat daripada salah memilih pasangan hidup. Kemudian bagaimana baiknya? Yang pertama, kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk kepada sang suami itu, agar Allah berikan hidayah kepada dia, merubah akhlak dan sifat-sifat yang dimilikinya. Kemudian mengajak ia untuk sadar, mengajak dia untuk sadar bahwa apa yang perbuatnya itu adalah merusak dia, merusak hidupnya, merusak rumah tangganya, dan bisa merusak segala-galanya. Dan tidak ada kebaikan kecuali hanya kelezatan yang sesaat, kesenangan yang sesaat. Maka kalau saya melihat kepada yang disampaikan oleh ibu di sini, ya, sudah pada posisi di mana sang suami ini sudah fasik. Artinya sudah berbuat hal-hal yang dosa besar. Main perempuan, kemudian tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka coba didakwahi, diajak. Kalau tidak memungkinkan kembali, mungkin bahwa perpisahan itu lebih baik daripada bersatu di rumah tangga dengan orang yang memang jauh daripada ketaatan, bahkan termasuk orang yang bermaksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini bukan berarti menjadi solusi terbaik. Ya, bukan berarti ini adalah solusi satu-satunya. Ya. Kenapa? Karena semua yang sudah beraktivitas dalam memilih pasangannya, kemudian keliru, tentunya ia harus berusaha memperbaikinya. Memperbaiki kelemahan yang dimiliki oleh sang suami tersebut. Apalagi di zaman ini di mana kaum muslimin di Indonesia khususnya, itu pemahaman agamanya masih banyak yang dangkal. Sehingga resiko orang tersebut beramal amalan yang tidak baik atau melanggar syariat Islam atau berbuat dosa besar itu sangat mudah. Oleh karena itu, yang perlu adanya sebuah upaya untuk mengajak sang suami itu merubah keadaannya menjadi lebih baik, dan kemudian mengajaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semampu dan sekuat ibu. Bila nggak memungkinkan lagi, maka fattaqullaha mastata'tum, artinya Allah katakan kita ini bertakwa semampunya. Kalau sudah tidak mampu lagi untuk mengajaknya jadi baik, maka perpisahan adalah cara yang terbaik untuk terlepas dari hal-hal yang tidak baik tersebut. Ya. Jadi Islam demikian. Ya. Perpisahan adalah
solusi yang terakhir untuk membuat kedua pasangan itu bisa merubah keadaan menjadi lebih baik lagi. Ya, wallahu alam bishawab. Barakallahu fikum, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan. Kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Depok. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya agar suami mau lagi ikut mengaji dan menjauhi dosa gibah dengan ibunya sendiri? Sedangkan sekarang ana dengan suami berjarak jauh dikarenakan suami kerja di luar negeri. Syukron, jazakallahu khairan. Saat silahkan. Dalam sebuah hubungan suami istri itu ada nilai-nilai komunikasi yang harus dijaga kepada sang suami. Ya. Dan mengaji atau belajar agama adalah kewajiban sepanjang umur kita. Ya. Nah, ini coba diajak kembali sang suami untuk memahami hal ini, sehingga ia bisa kembali kepada posisi semula, di mana mungkin dahulu ya itu mudah untuk belajar, mudah untuk berangkat ke pengajian dan lain sebagainya, ya. Maka ketika sekarang menjauh, samping jarak yang jauh juga posisi yang ada seperti itu, maka saudari bisa melihat apa sih sebab ataupun faktor-faktor yang membuat suami itu menjauhi pengajian. Yang membuat suami itu riba dengan ibunya misalnya. Nah, di sini perlu ada sebuah pengetahuan awal sebagai langkah untuk memutuskan apa yang terbaik dalam mengajak suami itu mengaji lagi. Kalau sebabnya adalah karena kesibukan yang dimilikinya, maka perlu disampaikan kepada dia bahwa manusia itu tidak akan bisa selesai kesibukannya kalau mengikuti kemauan hati dan nafsunya. Orang yang bekerja 24 jam saja itu mungkin kurang kalau mengikuti maunya hati dan angan-angan yang dimilikinya. Ya. Sehingga dipahamkan olehnya bahwa kita itu hidup hanya sementara, ya. Maka begitu rezekinya sudah cukup, ya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau karena memang kondisinya adalah tempat pengajarannya tidak ada, karena tinggal di luar negeri misalnya, maka bisa saja saling nasihati ya, dengan video call, atau diberikan referensi-referensi yang baik, baik buku-buku ataupun YouTube ataupun video ya, yang nanti bisa menjadi bahan untuk sang suami di luar negeri itu untuk belajar lagi seperti sebelumnya. Kalau karena alasannya itu adalah yang lainnya, diobati sesuai dengan apa? Alasan yang menjadi faktor membuatnya tidak mengaji lagi. Tentunya ini ya butuh adanya komunikasi sehingga akhirnya ada di sana saling menasihati, saling amar nahi mungkar yang merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah rumah tangga. Di rumah tangga itu bila tidak ada sama sekali amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada keindahan di rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, sang ibu atau sang istri mencoba mendakwahi suaminya untuk mengingatkan kembali sang suami bahwa ada di sana kebutuhan dan kewajiban seorang muslim itu belajar agama. Ya, talab ilmi fardhatun ala kulli muslim. Demikian Nabi kita Muhammad SAW bersabda ya, bahwa belajar ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim. Oleh karena itu, ibu bisa menggunakan cara-cara banyak ya, bisa mengirimkan artikel, bisa juga mengirimkan video kepada sang suami, atau ajakan lainnya yang membuat ia kemudian mau kembali belajar dan mengaji.
tentang pelanggarannya, riba dan lain sebagainya juga demikian. Ya, dipahamkan bahwa itu adalah perkara yang jelek, bahkan dosa besar menggibahi, apalagi menggibahi ibunya sendiri. Ini tidak baik, ini tidak baik ya, dan tidak benar dilakukan seorang muslim, seorang anak daripada anak manusia. Tidak bagus ada anak kok mencela ibunya atau menggibahi ibunya. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Saya Ayu ingin bertanya, saya pernah mendengar jodoh itu adalah takdir yang harus diikhtiarkan. Bagaimana bentuk ikhtiar terbaik seorang wanita dalam mencari pasangan hidup yang soleh? Silakan Ustaz. Materinya masih berlanjut ya, baru kaidah pertama ya. Kita ada mungkin 10 kaidah yang akan kita sampaikan dalam kajian kita ini. Ini kita baru satu, artinya seorang yang akan melangkah ke pernikahan harus tahu dulu tugas dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga ketika dia memilih pasangannya, dia sudah tahu pasangannya ini apa dan bagaimana agar mampu mewujudkan tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Disampaikan seperti misalnya kita misalnya di rumah butuh pembantu rumah tangga. Enggak. Tentu kita akan tanyakan dulu dalam diri kita apa sih kebutuhannya, nyetrika baju, nyuci baju, ngepel, dan beberapa amalan aja. Oh ternyata saya hanya butuh pembantu yang nyetrika baju aja. Kan nyuci tinggal putar mesin cuci, sekali masuk ya enggak, tinggal diputar, nanti keluar sudah kering. Berarti yang enggak ada adalah setrika, karena setrika itu kan tidak mungkin ya ada setrika otomatis, ini tinggal simpan di sebuah alat, kemudian keluar sudah pada rapi setrikaannya, belum ada sampai saat ini. Artinya berarti kita ini membutuhkan pembantu rumah tangga yang bisa nyetrika. Maka ketika memilih pembantu rumah tangga, tentu memilih yang mampu menyetrika dengan baik. Ya, enggak? Dengan baik. Sehingga ketika dia didapatkan, kita ambil sebagai pembantu rumah tangga, dia itu ternyata nggak bisa nyetrika, misalnya. Wah, itu dia salah. Artinya kita memilihnya tanpa ada di sana job desk yang diinginkan untuk membantu tersebut. Ini kalau itu contoh sederhananya. Maka seorang muslim pun demikian juga ketika ia memilih pasangan hidupnya, dia lihat saya ini butuh apa dengan suami tersebut. Oh, butuh yang mampu memimpin dalam rumah tangganya. Dalam hal apa? Dalam hal duit, banyak duitnya, maka cari laki-laki yang punya pekerjaan bagus, ya, kemudian punya penghasilan yang cukup banyak. Kenapa? Karena dia emang menikah karena ingin mendapatkan harta banyak. Nah, sehingga milihnya begitu, nggak akan milih suami yang miskin, yang tidak punya pekerjaan, nggak mungkin ke sana. Begitu juga dengan wanita itu memiliki sebuah opini, sebuah asumsi bahwa ia membutuhkan suami yang nanti bisa membimbing dia dalam agama dan juga dunia. Maka dia akan memilih laki-laki yang soleh, yang punya ilmu agama baik. Sehingga dia bisa belajar dari suaminya, atau suaminya akan memudahkan dia untuk belajar agama kepada dirinya. Sehingga kaidah pertama itu penting sekali untuk dipahami bersama, bahwa pemahaman seorang muslim dalam pernikahan itu apa? Ya? Apakah hanya semata-mata memuaskan biologisnya aja? Ya, maka kalau hanya itu yang dipahaminya, maka dia akan mencari wanita yang di matanya indah. Yang indah dipandang matanya saja. Tidak memandang lagi kesolehannya, tidak memandang lagi apanya. Pokoknya yang penting dapat wanita yang saya inginkan, yang bisa memuaskan nafsu yang saya miliki. Makanya kata para ulama, al-hukmu far'un an tasawwurihi. Jadi ada opini dan asumsi yang dimiliki, ini mempengaruhi hukum yang akan dia pilih. Sehingga bagi seorang wanita ketika ia ingin menikah dengan seorang pria, dia tuh punya nggak pengetahuan bahwa ia menikah ini bukan cuma hidup satu rumah, namun
ingin punya pemimpin yang mampu mengelola rumah tangganya agar memberikan kebahagiaan pada dirinya. Maka dia milih orang yang punya sifat kepemimpinan. Itu memungkinkan dengan melihat cara bicaranya, dengan melihat kegiatannya, ya, baik via wali ataupun dia sendiri. Ya. Sehingga akan tercapai yang diinginkan olehnya. Akan dapatkan pemimpin yang nanti memimpin ia di rumahnya dan bisa punya ketegasan, punya kemampuan leadership, dan lain sebagainya. Jadi yang penting adalah pertama pahami dulu pernikahan itu apa, seperti apa, dan maunya apa. Dia sudah punya maunya apa, baru mencari pasangan hidup yang tepat untuk dirinya. Namun secara umum Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bahwa memilih agama dan akhlak yang mulia itu kriteria yang tidak ada tidak ada tawar-menawarnya. Ya. Jadi pilihlah yang punya agama, kamu akan beruntung. Artinya laki-laki ketika memilih sang perempuannya harus yang punya agama baik. Ini adalah kriteria yang tidak bisa diganggu gugat. Ini adalah standar minimal. Nah, demikian juga wali ketika melihat ada yang datang kepada dia melamar anaknya, dia lihat agamanya bagus, ia ridha agamanya, ia ridha akhlaknya, maka nikahkan. Artinya ngomong sama putrinya bahwa ini adalah laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, mau nggak kamu menikah dengan laki-laki tersebut? Mau, nikahkan. Menunjukkan bahwa standar minimal adalah memiliki agama yang baik, yang bagus, dan akhlak yang mulia. Ini akan membuat kebahagiaan seorang di rumah tangganya. Nah, sifat yang berikutnya lagi, yang lain lagi sesuai dengan apa? Tadi, maunya apa kita? Ya, apakah kita punya kemauan dalam berumah tangga hanya sekedar untuk menunjukkan pandangan mata kita? Maka cari suami yang punya tampang, punya fisik yang nanti bisa membuat sang wanita memenuhi kebutuhannya, yang bisa membuat ia menunjukkan pandangan, tidak yang lain-lainnya. Kalau pengennya misalnya adalah pemimpin yang bisa mengajarinya ilmu agama, maka cari orang yang bisa punya kemampuan, punya kompetensi mengajar, agar nanti dia dapat diajar oleh suaminya tersebut. Jadi ini tergantung kepada pemahaman kaidah kita yang hari ini, ya, tentang apa? Tentang pemahaman tentang hakikat tugas dan tujuan kehidupan rumah tangga. Ini yang harus ditanamkan. Makanya saya kepada para bapak ibu yang punya anak-anak, mulai disampaikan kepada mereka bahwa ada di sana tugas dan tujuan rumah tangga yang harus menjadi nilai-nilai yang diperhatikan ketika akan menikah. Dan perlu kita berikan sebuah wacana ini kepada mereka, paling tidak sebagai rambu-rambu bahwa orang menikah itu bukan hanya untuk dunia, namun juga untuk akhirat. Sehingga dalam memilih nanti, pilih yang nanti bisa memberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak cuma sekedar membuat dia senyum, buat dia senang, ngomongnya enak, bisa bercanda, dan lain sebagainya. Namun lebih dari itu, yang bisa nanti membuat bahagia anaknya di dunia dan akhirat nanti. Ya, waktu ini sudah waktunya kita semua sebagai orang tua untuk menanamkan ini kepada anak-anak kita, agar mereka nanti kalau memilih pasangan tidak salah. Bagi zaman sekarang, ya, bahwa orang tua perannya sedikit dalam memilih calon menantunya. Artinya orang tua terkadang hanya dimintai persetujuan dan keredoannya saja, dan tidak bisa
memilihkan kepada anaknya pasangan yang tepat untuknya. Maka sebelum mereka memilih, berikan dulu pengetahuan, knowledge-nya, pengetahuan tentang rumah tangga, sehingga mereka ketika memilih, berpikirnya adalah memilih pasangan yang sesuai dengan apa yang dia pahami dalam tugas dan tanggung jawab dan tujuan kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Ya, ini penting ya. Baru nanti akan muncul di sana bahwa kita memilih dengan cara yang benar, itu berawal dari opini ini, dari asumsi ini. Semakin benar dalam menilai tujuan dan tugas kehidupan rumah tangga ini akan menghasilkan sebuah upaya yang mengarah pada ideal, mengarah kepada yang lebih mendekati ideal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kasih atas jawaban dan nasihatnya untuk yang bertanya khususnya, serta kita yang menyimak pada kesempatan kali ini. Kami bacakan pesan singkat kembali, atau kami angkat dari telepon. Silahkan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dari Bapak Depri, Pak, Tasikmalaya. Silahkan Bapak pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambungin dari bahasan barusan, Ustaz. Kebetulan saya juga baru bergabung gitu. Banyak saya lihat, khususnya di antara saya berkeluarga gitu kan, kurang memperhatikan dari segi berumah tangga. Bahkan saya sendiri berusaha dalam artian untuk sesuai dengan tema atau bahasan Pak Ustadz barusan, menjaga kerukunan, ketentraman. Bukan saja dari segi nafkah, tentu kita juga ikut andil berperan dalam membantu kesehari-hariannya. Ya Alhamdulillah, saya berusaha dari berumah tangga sampai hari ini saya jaga, diantaranya meringankan bagian dari rumah tangga yang bisa saya bantu. Yeah. Lalu pertanyaan saya adalah, bagaimanakah seseorang tersebut mereka mengetahui, lalu banyak mereka mengabaikan Ustadz, dan ada juga mungkin sebagian dari mereka yang mengketawakan, bahkan mengatakan perbuatan ini adalah bukan perbuatan laki-laki, atau hanya ada mengatakan hina, saya kan sebagai laki-laki cukup memberi nafkah. Apakah yang dikatakan seperti itu orang tersebut karena keawamannya, atau bagaimana sikap kita menyikapin atau menghadapin orang-orang seperti itu, Ustaz? Iya Pak, terima kasih. Jawabannya sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kita nggak pungkiri bahwa ada di sana adatnya, ada di sana adat ataupun juga mungkin dapat dikatakan apa ya, sesuatu yang sudah merebak di masyarakat, di sebagian masyarakat, bahwa rumah itu kan tugasnya perempuan. Ngapain laki-laki bantu-bantu tugas perempuan? Bahkan ada sebagian mengatakan aib bila laki-laki itu mau bantu-bantu istrinya di rumah tangganya, bantu-bantu nyuci, kadang-kadang bantu nyetrika, kadang-kadangnya bantu menemani istri masak dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah keyakinan ataupun sebuah adat yang tidak benar, ya, yang tidak benar. Kenapa demikian? Karena kita bersama rumah tangga itu bukan hanya sekedar tugas kamu, ini tugas saya. Tapi harus ada di sana upaya untuk mewujudkan perintah Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya ada perintah untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, artinya saling membantu dalam bentuk kewajiban kebaikan dan juga takwa. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga pernah membantu istri di rumah, mencuci dan yang lainnya. Sehingga tentunya kita punya keyakinan bahwa semua yang Nabi kerjakan itu mesti yang terbaik. Nah, dari sini
opini ataupun juga adat yang memang ini salah, ya, ini harus dihilangkan. Ya, saya yakin bahwa istri akan bahagia bila suaminya itu ikut menemani di rumah tersebut, ya, menemani masak, ya, menemani nyuci, ya, dan itu akan jadi sebuah tempat berkomunikasi yang baik antara pasangan suami istri. Nah, saya dapat rasakan bagaimana indahnya sebuah rumah tangga bila terjadi saling bantu-membantu di antara mereka. Sehingga sang istri merasakan kenyamanan, dan suaminya perhatian dengannya, ya. Dan juga sang suami juga akan dihormati oleh sang istri. Padahal kata dikatakan, sang istri itu ingin diperhatikan dan suami ingin dihormati. Kalau seorang itu ingin dihormati, tentunya harus menyayangi. Enggak. Yang disayang itu akan memberikan perhatian dan menghormati kepada yang menyayanginya. Pak Nabi katakan bahwa laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan termasuk kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi lebih muda. Menunjukkan bahwa antara hormat dengan sayang ini ada hubungan yang cukup erat. Sehingga bila sang suami menyayangi istrinya, maka tentunya dia akan membantu kesusahan sang istri. Ya, istri lagi berat tugasnya, ya membantu. Kalau dia nggak mampu membantu dalam artian karena nggak punya keterampilan, contohnya nyetrika. Nyetrika itu kan perkara yang butuh keahlian. Ya, kalau nggak punya keterampilan, nggak punya skill, itu nyetrika itu nggak akan halus-halus. Bahkan mungkin tambah letak, tambah kusut pakaiannya karena salah menyetrikanya. Nah, mungkin bisa dengan cara ngomong, ya, menemaninya sambil ngajak ngobrol, sehingga akan meringankan beban sang istri. Ini adalah wujud sayangnya suami kepada istri dan wujud perhatiannya. Dan wanita akan senang dan bahagia bila diperhatikan oleh sang suami. Maka bila wanita itu bahagia, efeknya adalah ia akan memberikan layanan yang istimewa kepada sang suaminya. Nah, karena ia berbahagia. Suaminya pun akan melihat, ya, wanita yang sedang bahagia itu lebih cantik daripada sedang sedih, sedang kelelahan, ya, atau sedang dalam kondisi yang down. Ya. Oleh karena itu, sikap yang benar adalah membantu istri sebagai wujud sayangnya suami kepada sang istri. Dan sang istri nanti ketika dibantu oleh suaminya akan muncul rasa hormat kepada suaminya yang memperhatikan keadaannya. Dan subhanallah, bila ini sudah terjadi pada sebuah rumah tangga, dan istrinya menghormati suaminya sebagai pemimpin rumah tangga, dan sang istri merasa diperhatikan oleh suaminya, sehingga akan muncul adanya hubungan yang baik antara dua insan tersebut. Dan insya Allah kebahagiaan akan jadi dapat diraih oleh mereka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah bila sang suami tidak perhatian dengan pekerjaan istrinya dan tidak pernah mau tahu dengan susah payahnya sang istri di rumah. Ingin dihormati, sayangi. Ingin dihormati, Pak? Sayangi. Sehingga kalau kita ingin dihormati, kita sayangi orang. Insya Allah dengan sayangnya kita, orang akan menghormati kita. Sama juga anak. Anak itu kalau kita sayangi dengan benar, akan menghormati kita. Maka berkata Bapak bahwa kita membantu istri itu adalah perkara yang baik, insya Allah ta'ala. Dan jangan hiraukan lagi opini yang ada di masyarakat, ya, bahwa suami itu tidak baik kalau bantu istrinya dalam pekerjaan rumah. Sampaikan pada mereka bahwa ini yang terbaik dengan dasar Nabi pernah begitu. Yang kedua, akan tampak, ya, perhatian suami kepada istri, dan saya yakin perempuan manapun juga ingin diperhatikan oleh sang suami. Oleh sang suami. Ya, wanita ingin diperhatikan atau ingin dihormati.
Ini kaidah penting untuk kita perhatikan dalam sebuah rumah tangga. Insya Allah dengan itu semuanya ya, akan terbentuk kebaikan. Tapi tentunya yang namanya membantu bukan inti. Kalau berlebihan semua suami kerjakan, maka berbahaya bagi bagi sang suami. Artinya istri nanti jadi tidak menghormati sang suami karena suami terlalu melampaui batas sehingga kerjaan pun diambil oleh sang suami dan akhirnya sang istri merasa bahwa ia tidak dibutuhkan oleh suaminya sehingga akhirnya timbul tidak hormat kepada sang suami tersebut. Jadi semua ada kadarnya, semua ada batasnya. Jangan melampaui batas-batas tersebut. Membantu itu adalah membantu. Kita salah. Ya, kita salah kenapa? Karena kita buat membantu rumah tangga itu bukan membantu, inti. Ya, inti. Yang membantu hanya apa? Hanya majikan yang membantu tersebut. Harusnya demikian. Ya, harusnya demikian kita lihat bahwa tetap rumah tangga itu tetap berbeda bila istri yang memberikan membuat misalnya kopi atau teh ya, lebih indah bila yang buat istri ketimbang yang buat membantu rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan nampaknya pertanyaan yang kami sampaikan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon ititamnya, Ustaz, silahkan. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengajak para kaum muslimin semuanya untuk mengingat kembali bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan hamba yang lainnya. Dan inilah nilai kemerdekaan yang sesungguhnya. Lepasnya kita dari tekanan makhluk-makhluk dan hanya fokus kepada pencipta para makhluk tersebut. Kita sejajar dengan siapapun juga ya, di dunia ini ya, dan yang membuat kita lebih mulia hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka semakin bertakwa semakin mulia, semakin jauh dari takwa semakin hina. Oleh karena itu marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki takwa kita dengan sebaik-baiknya. Dan talabul ilmi, ngaji adalah satu cara kita untuk menambah ketakwaan kita. Mari banyak ngaji kembali, banyak mengkaji Islam dengan kajian-kajian di Roja TV, Radio Roja ataupun yang lainnya untuk menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran atas semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mencoba untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada teman-teman di Studio Roja juga Studio Al-Ukhuwah atas segala yang telah diberikan. Semoga Allah memberikan pahala besar kepada antum semua. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.